Ya, balik lagi bersama kita di obrolan awam. Saya Firly dan rekan saya Dewa. Di sini kita akan membahas seputar aplikasi-aplikasi yang menakjubkan di dunia, yang berprestasi juga yang sekarang menjadi pusat ekonomi dunia. iya. Dan buat teman-teman info sedikit buat teman-teman. Jadi kita kedepannya juga bakalan bukan cuma berdua doang ya, bukan cuma bertiga doang gitu, bisa berdua, bisa Berlima, bisa berlima. bersepuluh, 20 Yuk. orang. Soalnya ini di studio kita ini kan ada sekitar 50 hektaran ya. Yoi. Ya kira-kira sapi bisa masuk ya 20 lah bisa masuk lah. Jadi nanti ini juga kita banyak penonton ini Ya, ada 3.000 cuma cuman nggak gerak. 2.999-nya itu nggak kelihatan. Hmm. Cuma ada satu ini penonton setia kita. Jadi setiap dari episode berapa ya penonton kita ini mulai setia ini? Dari sebelum ikut-ikutan, pas bikin proyeknya juga ada ikut-ikutan gitu, udah setia lah dari nol. Mantap, Mas Ari kalau ada yang mau itu nama penonton kita sekarang ini Mas Ari. Penonton setia. Penonton setia. Ya, jadi di sini juga kita kedatangan tamu ya. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Namanya dulu. Oh iya, namanya dulu langsung Namanya perkenalkan. Nama saya Muhammad Raji Pasani, Oke. biasa dipanggil Acil, Cumei. Cumei, Panda, atau apapun itu. Panda. Saya Ya. dulu sama mantan saya Panda. Wah, itu. Tarik teuing anjing. Tapi itu sudah lalu dan sudah lah ya, tidak usah dibahas. Dan apa kesibukannya Cil sekarang? Cukup sangat sibuk ya. Wah, iya. Maklum abah. Santai. Jadi ya kesibukan paling ngerjain tugas, kuis, Zoom, Gitu-gitu aja ya. iya gitu-gitu aja. Hobi mungkin Hobinya Hobi apa? untuk saat ini ketunda ya karena saya belum vaksin. masih ini atau masih apa namanya tuh? Oh masih, Oh, Cikil. pikir. masih, Naon sih bahasa ilmiahnya tuh? Mana? Oh, tahun ini. masih. Masih lah ya. Sehari berapa kali ya? Ya adalah 2-3. Waduh. Anjing ngomong kencali. Bangsa. Kenapa jadi coli anjing? Jadi seri tengah. Jadi apa ya? Jadi aplikasi ini tuh apa ya? Seperti yang tadi di awal orang sebutkan gitu. Jadi bahwa jadi si aplikasi ini teh jadi pusat ekonomi dunia sekarang mungkin. Nah. Apalagi aplikasi ini apa ya? Berasalnya dari mana ya? Orang kurang tahu juga. Dan Aplikasi apa nih? TikTok, Apa? TikTok. Oh, TikTok. Dari Cina ya, TikTok. developernya kalau oh dari nggak salah. Cina. Jadi untuk informasi buat teman-teman juga. Jadi teman kita Acil ini tuh adalah seorang TikToker sejati yang kerjanya jedak-jeduk, bebeladagan yang membuat apa ya? Membuat mata saya -7. Kalau malam-malam, iya anjir kalau misalnya malam-malam lampu kan mati semua nih di studio kita. Maupun jangka filmnya. Mumpung jangka film. Jadi di studio kita ini kan kalau malam-malam kan suka mati lampu. Kalau Apel sama Raju kan mungkin pernah lihat di Instagram itu, jadi ada yang jedak-jeduk apa sih itu? Genrenya apa itu? Di TikTok itu yang jedak-jeduk yang lampunya mati nyala itu, jedak-jeduk kan? Gak tahu, gak pernah FYP orang. Anda pernah buat itu apa sih itu? Genrenya apa? Itu yang jedak-jeduk, Cok. Kan ada yang genrenya slow mo, ada yang genrenya ngasih tahu informasi. Oh nggak tahu kalau genre mah. Nah itulah pokoknya disebutnya itu kalau sama warga TikTok itu apa ya, jedak-jeduk lah. Beledagan terus mati, kalau kita lampu lagi mati intinya mata kita pasti sakit aja. Soalnya matinya lah Cok. Serius aja. Seri banyak. Tapi untuk disclaimer itu adalah hobinya masing-masing. Iya, betul. Tidak jadi Sepakat. masalah. Bebas Anda berekspresi lah. Karena negara kita juga menjamin aspirasi warga-warganya. Mungkin ada warga TikTok yang ingin menyampaikan aspirasi lewat TikTok, tidak jadi masalah. Tapi hati-hati ketangkep aja. Hati-hati ketangkep aja lah gitu. Mungkin kita akan langsung bertanya kepada sumber dari segala sumber. The Lord, The Lord, the King of
YouTube in merunduk, Oi, content creator content creator TikTok yang followernya sekarang berapa Cil? 2 2M juta. ya? Anjing. Wow. Banyak sekali ya. Mahal lahnya. Jadi ya kita mulai bertanya dulu ya. Ya. Kali ini Cil, apa sih TikTok gitu loh? Nah, Seperti biasa, jadi kalau di channel ini tuh Hmm. karena channelnya Mantap adalah lah ya. orang awam, jadi kita mendefinisikan sesuatu dengan awam lah, dengan random, bebas tanpa lah itu. tanpa sumber yang jelas. Jadi menurut Acil, TikTok itu gimana Cil? Apalah TikTok gitu? TikTok itu aplikasi ya. Heeh. Sebuah aplikasi mungkin banyak. Kalau orang bisa mendapat beberapa ilmu dari TikTok. Heeh. Jadi TikTok tuh kalau misalnya main TikTok tuh ada yang namanya for your page. For your page. Oh, FYP ya. Nah, FYP itu for your page. Jadi Oh itu singkatannya anjing. singkatan. Oh anjing nggak tahu anjing apa itu. Dapat ilmu ya. Dapat ilmu kita. Jadi FYP kita tuh tergantung video yang kita like. Misalnya Dewa nge-like-nya video yang mungkin joget-joget. Wow. Atau April yang seksi-seksi. Wow. Nah, itu nanti munculnya tiap hari itu. Oh. Tapi itu kalau misalnya dari teman kita, misalnya teman kita Hmm. nge-like-nya yang joget-joget, pamer paha, pamer pantat gitu. Hmm. Itu bisa masuk ke kita. Enggak, Oh enggak. enggak. Jadi gimana tontonan si penonton gitu. Mm-mm. Oh. Jadi enggak kayak IG kan, kalau misalnya IG kan teman kita suka nonton yang ciuman-ciuman. Berarti kan ada di kita. Seperti IG saya lah, kurang lebih. IG saya kan gitu. Sudah terinvasi ya. Terinvasi TikTok anjing IG juga. Serius, Cok. Karena Orang- kan ada fitur baru ya dari IG Reels Ada. yang hampir-hampir Oh, kayak iya, sama TikTok. Kayaknya mah kerja sama sih. Enggak ya? Sama sih enggak ya, beda ya. Ngikutin doang. Nah, jadi ini mah sedikit cerita saja sebenarnya. Tadi kan kita semua manusia kayaknya pernah main Instagram dan suka scroll explore itu. Iya kan? Semua barang bener tuh sih, bener kan? Nah, yang orang heran tuh gini, orang di Instagram suka scroll itu, tapi orang tuh nggak pernah lihat yang paha-paha gitu loh. Cok. Orang lihatnya motor, kalau nggak gunung, Oh, gunung nah. Gunung gantung gunung lagi. bukan gunung gantung, guys. Gunung gantung anjing. Enggak gunung, misalnya tuh yang foto-foto alam gitu, yang landscape terus Sinematik ya. sinematik. Nah, yang orang heran, kenapa setiap misalnya kan suka ada ceramah-ceramah gitu loh kalau di Instagram. Nah, ceramah yang misalnya kita lihat yang ceramah, terus pas di scroll tuh yang joget-joget aja. Kenapa jadi si algoritmanya tuh kenapa jadi gitu ya? Jadi jika iya teh ucil gitu. Jadi jika Indosiar azab penting dangdut anjing. Penting dangdut kan nggak masuk gitu, nggak jadi masalah sekali lagi. Cuma terserah Anda. Cuma tolong pihak Instagram atau pihak TikTok, tolong ini mah mohon maaf kalau misalnya ada ceramah, ya slide selanjutnya jangan yang pamer-pamer topi, jangan yang pamer-pamer paha gitu loh. Maksud saya tuh gitu loh. Jadi kalau misalnya ceramah semua, kalau motor semua. Orang juga gitu. Bangsatnya IG sama TikTok tuh gitu bangsatnya gitu. Udah misalnya udah scroll motor nih, lihat motor kan ada yang kalau di luar negeri kan Harley gitu. Terus scroll selanjutnya tuh anjing joget-joget pamer paha. Nanti nangis. Nanti kalau misalnya itu nangis. Tanggapan Acil gimana? Menurut Acil sekarang gimana yang gitu-gitu gitu, Cil? Yang pantat Yang pamer-pamer. masih Gitu. gratis mah tonton aja lah ya. Wow. Tapi karena saya pemain TikTok baru mungkin, jadi untuk sejauh ini belum pernah ada, dan cuma beberapa kali itu pun yang nge-stitch atau yang nge-reaction gitulah mungkin. Ya pantat paha gitu karena mungkin yang nge-stitch yang lagi rame-rame. Tapi biasanya kalau misalnya FYP saya yang tadi for your page itu biasanya video-video sinematik, entah apapun itu. Karena memang pada dasarnya mana suka ngedit ya, Cil. Suka lihat yang sinematik gitu lah ya. Suka kalau lihat mah. Kalau buat Kurang tahu kayaknya. dar. Jadi gimana pendapat Apili mengenai yang gitu-gitu lah? Ya kita pasti sudah sepakat itu alay anjing. Bener tuh sih, bukan alay lah.
agak kurang lah mungkin ya. Iya. Tapi nggak tahu lah menurut Firly gimana. Gimana ya, agak sedikit ya sebelum ke sana orang pingin ini dulu lah. Jadi kan TikTok tuh sebenarnya sudah ada sejak lama gitu. Pelopornya kan siapa sih? Si Bu. Buwu. Si Bu. Sekarang kan sudah 230 juta warga Indonesia Ya. tertelan kan. Gara-gara kan dulu banyak yang ngomong alay, cuman kan sekarang banyak yang make Nah, gitu. Cuman kan nantilah dari segi positif atau negatifnya gimana gitu. biasalah seperti ya. Kalau misalnya kita per-peran ya, walaupun kita berdua sepakat, aku sama Firly itu kan ya tidak suka bermain TikTok, tapi Acil ini suka main TikTok. Jadi kita nanti pada akhirnya akan mencari per-peran bahwa TikTok ini ada plusnya, ada minusnya gitu loh. Dari TikTok ini ya mau gimana pun dari semua dari Aplikasi. semua Platform dari semua hal pasti ada positif negatifnya. jelas. Kayak misalnya ganja, kan ada yang bilang ada yang positif buat ngobatin penyakit dan segala macam, tapi kan negatifnya kalau dipakai kan orang ugal-ugalan gitu loh. Jadi walaupun seburuk apapun yang pasti ada positif negatifnya lah gitu loh. Maksudnya itu kayak rokok gitu. Walaupun banyak yang mati karena rokok, banyak sekali orang-orang gitu kena kanker paru-paru. Tetap aja Tetap bakar. aja Peta seriwai. diizinkan lagi sama negara bahwa ya karena pajaknya gede lah mungkin ya. Lanjut mungkin apalagi ya kalau misalnya bahas TikTok itu agak sedikit bingung kalau orang pribadi karena memang TikTok ini di mindset orang gitu apa ya, kayak suatu hal yang sedikit tidak berguna kalau dilakukan gitu loh. Tergantung orangnya kembali ya mungkin. Misalnya kita tanya langsung saja orang-orang yang terlibat di dalamnya karena kita tidak akan ya cuma lihat TikTok kan di Instagram anjing, menginvasi di Instagram, di Twitter, di YouTube, Facebook semuanya TikTok anjing. Kalau misalnya Cio mana kalau misalnya lihat TikTok terlepas dari sinematik, konten di TikTok yang gimana sih menurut mana yang memang harus ada gitu. Dan harus jadi ada dua, jadi yang harus ada dan harusnya tiada gitu. Yang harus ada itu yang sering orang lihat kayak sinematik, tapi terlepas dari sinematik mungkin ada pembelajaran tutorial cara membuat sinematik. Itu banyak sekali kayak misalnya gear-gear atau alat-alatnya yang digunakan, kayak misalnya pengetahuan tentang digital lah, kamera. Itu selalu menjelaskan secara rinci kayak saya tidak akan menyebutkan TikTokersnya ya, mungkin tidak diiklanin kan Diiklanin nanti harusnya dia yang mengiklani kita. Iya, harusnya. Nah, gear banyak sekali pengetahuan yang didapat dari TikTok kayak tentang digital, cara mengedit, cara membuat sinematik kayak tadi, terus alat-alatnya. Tapi kalau misalnya untuk yang tidak harus ditiadakan yang harus di TikTok lah gitu. Iya, ya mungkin yang karena sekarang lagi rame sama di TikTok juga yang kayak baju ketat, enggak FYP gitu kan. Baju yang kurang bahan gitu kan, iya, yang perutnya kelihatan. Enggak jadi masalah sekali lagi. Cuma tolong kami jadi ingin coli dong. Tolong ini mah. Ya mohon maaf, cuma gimana ya? Ya apa ya, pada dasarnya itu adalah apa ya? Jadi memang naluri lah ya. Kalau misalnya ya siapa yang mau goyang lah gitu. Bukannya kita merendahkan derajat wanita, cuman kan ya tolong ai lagi gitu mah kan ya gimana siapa ya? Aduh kumaha gitunya Ya? asal juga semi gitu. Nah makanya kita ngobrolin gitu juga terlepas dari sinematik itunya, khususnya yang buka-buka aurat lah gitunya, yang seksi-seksi. Anda juga harus sadar gitu bahwa Anda juga pernah dijadiin bancol ya. Serius coba bener aja Emang gitu lah. Dan yang lebih bangsatnya lagi menurut orang ada orang-orang yang lebih bangsatnya lagi menurut orang tuh gini ya. Jadi dia tuh mau memamerkan apa ya, kelebihannya mungkin ya, memamerkan kelebihannya,
tapi bangsatnya teh pingin dihargai teh gini. Nah, Ya susah dong anjing kalau gitu. makanya suka Jadi tabrakan. jangan ini dong, jangan apa sih istilahnya teh, jangan Head. lu jangan jadi bahan yang tadi, jangan Oh. jadi bahan yang tadi itu. Ya gimana ya kalau Gimana? gitu? Susah coba kayak kita nonton Pupin aja. Iya. Wah, itu mah langsung Pornhub ladang gitu kan ya gimana ya? Jadi ingin dihargai, ingin jangan apa ya? Jangan merendahkan martabatnya. Tapi ya gimana coba nih kalau gitu? Kalau misalnya Anda ngelemparnya di TikTok informasi-informasi yang menarik kan ya kita juga nggak akan yang aneh-aneh gitu, malah kita akan berterima kasih kalau dapat informasi-informasi yang bagus gitu, nambah juga referensi lah gitu. Nah, mungkin Acil kalau lihat-lihat yang kayak gitu gimana, rada jecang atau gimana gitu. Pastilah ya. Astaga. Ya pastilah ya. Ya namanya manusia ya lah ya, nggak bisa inilah, nggak bisa dipungkiri memang seperti itulah. Mereka memancing ya kita makan lah ya. Ya monyet juga kalau dikasih pisang ya pasti diambil juga lah ya. Iya, betul. Nggak bisa dong kalau misalnya Anda nyuruh kita tidak bahasa ilmiahnya ereksi, jadi tidak menyuruh kita ereksi ya nggak bisa, kecuali kalau kepemilikan kita diputus gitu, mau mati rasa dikebiri ya itu baru bisa cok. Tapi kalau mas-mas yang di luar sana kan kita nggak tahu ya, banyak yang lebih brutal dari kita mungkin. Yang orang ingin bahas itu gini ya, ini untuk teman-teman yang memang suka apa ya, suka buat istilahnya mah yang seksi-seksi di TikTok. Saya nggak jadi masalah, cuma Anda harus tahu resikonya. Resikonya adalah nanti di luar, misalnya Anda ketemu mas-mas ganas, jangan salahkan mas-mas itu ketika dia tiba-tiba Anda dikarungin dan diculik terus bawa ke kosan, jangan salahkan mas-mas itu. Dan untuk yang orang ingin kasih tahu juga, untuk mas-mas di luar sana yang ganas, kita kan coba fair ya. Untuk mas-mas ganas di luar sana, mending coli aja lah. Coba sebentar ya, kamu cuma 3 menit kan ya keluar. Iya, nggak usah langsung yang lo boyok, aku ingin memperkosa dia gitu dah. Jangan lo. Jadi sama-sama dia buat konten itu tenang, dan si mas-masnya ini ya tenang juga lah gitu, jangan berimpact buruk. Nanti jatuhnya tuh gini, jatuhnya teh kan orang Indonesia mah sukanya gitu Cil. Sukanya teh jadi kalau misalnya ada negatif dari satu hal, jadi yang baik-baik yang luar sana tuh langsung hilang gitu loh. Jadi nggak dianggap yang baik-baiknya di TikTok misalnya yang tadi yang sinematik tutorial itu, tutorial sinematik, terus ada tutorial misalnya ngebongkar mesin. Nah itu teh nanti itu jadi ketutup bahwa jadi stigmanya teh TikTok adalah aplikasi semi bokep jadi gitu tuh. Serius cok. Orang Indonesia kan gitu ya. Dan menurut misalnya kita tanya lagi Tanya terus sih. Kita teliti lah. Walaupun kita tidak so paham dalam TikTok anjing. Tapi ya sudahlah ya. Misalnya Cil apa ya, kayak idealisnya Acil lah gitu. TikToknya harusnya kayak gimana? Manajemen si TikToknya harusnya gimana gitu. Menurut Acil yang bagusnya gitu. Harusnya TikToknya gini. Misalnya gitu. Saya tidak tahu kalau misalnya mungkin pengennya begini, tapi kalau misalnya saya pribadi pengennya kalau TikTok tuh yang banyak manfaatnya yang bisa diambil dibanding yang joget-joget, dibanding yang gitu. Karena mungkin joget-joget semua orang bisa lah, walaupun ada yang kaku, ada yang lentur, tapi semua orang pasti bisa lah. Tergantung genre musiknya. Cuma ya pengennya, kalau saya pribadi pengennya ya tutorial, banyak manfaat ilmu yang bisa diambil lah. Seperti itu. Jadi ada satu edukasi lah ya. Nah, ya. Tapi yang disayangkannya gitu, orang Indonesia nggak suka edukasi, cok. Mereka sukanya yang jelek-jelek aja, makanya bangsa kita nggak pernah maju tuh gitu. Salah satu lah ya. Salah satu faktornya lah nggak suka edukasi. Kalau misalnya sekarang kita bandingin lah, misalnya di TikTok joget-joget dan di TikTok yang misalnya ngasih informasi, contoh misalnya daging yang bagusnya kayak gimana gitu. Walaupun itu juga laku ya si daging ini, tapi akan lebih laku yang joget-joget nggak jelas cok. Tapi kalau misalnya disandingin lagi
misalnya TikTok kan joget-joget, Hmm. K-pop anjing kan joget-joget. Iya dong. Iya dong. Tidak semua K-pop. Ya kita tidak menyalahkan genre-nya, cuma balik lagi bahwa si fansnya yang anjing gitu. Ada Si oknum lah ya. Ya, oknum army yang anjing lah gitu misalnya. Hmm. Kita bandingkan misalnya TikTok joget-joget, Hmm. K-pop boyband joget-joget, Hmm. Jaipong joget-joget. Hmm. Kira-kira kita coba pendapat masing-masing siapa yang akan jadi nomor pertama, kedua dan ketiga. Soalnya dari April dulu. Dari mana tadi sih? K-pop Dari- terus apa tadi? Dari yang TikTok. TikTok joget-joget, terus K-pop boyband, Ya. sama Jaipong. Kira-kira siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3? Mungkin untuk saat ini mah pertama sih emang TikTok. Sekarang TikTok dimanapun lah, ini di tongkrongan ini pasti buka TikTok yang seksi-seksi gitu. Kedua K-pop, apalagi kan Iya. K-pop lagi boomingnya kan 5 tahun terakhir sekarang ini. Terus sekarang Jaipong sih. Jadi Ketiga Jaipong pasti terakhir ya. terakhir. Peminatnya lah Oh. gitu. Entah Iya. itu kuno, entah itu apa gitu. Menurut Acil gimana? Siapa yang akan menjadi nomor 1 dan nomor 3 gitu? Kedua dan Ya nomor ketiga. 1 sama kayak Aprilia, cuma ada beberapa alasan yang mungkin beda. Kalau misalnya TikTok, ya karena banyak orang yang, kenapa TikTok nomor 1 ya karena banyak orang yang memiliki aplikasinya, mudah diakses, dan sama semua kalangan kan. Walaupun ada pertanyaan 18 plus tapi tai anjing waduh kan, tetap ada aja yang joget-joget gitu. Nah terus yang kedua ya tadi K-pop. Ya beberapa tahun belakangan ini emang lagi rame K-pop itu ya. Mungkin ada yang emang dia suka genre musiknya, terus ada yang suka sama fisiknya, sampai ngehalu kan. Ya, walaupun Dituhankan. dituhankan. Wow. Ya yang ketiga itu Jaipong. Kenapa Jaipong jadi nomor 3 ya mungkin orang-orangnya sekarang kan budaya-budaya barat mulai masuk, Jadi kultur- tergerus lah, kulturnya, tergerus sama si TikTok dan si K-pop itu kan. Ya. Dan kurang lebih mungkin pendapat orang juga sama, yang mungkin bisa jadi yang runner up, bukan runner up sih, yang pertama bisa K-pop atau TikTok, nah runner upnya bisa K-pop atau TikTok gitu. Sedangkan si Jaipong ini mungkin akan lebih ke terakhir lah, Stuck lah ya. stuck di terakhir karena mungkin dianggapnya apa ya? Dianggapnya mungkin kuno, terus terlalu udah nggak zamannya mungkin bisa terlalu kayaknya zaman batu gitu. Padahal zaman batu kan ya memahat ya, bukan joget kayak sudahlah gitu. Dan kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Kenapa bisa perpindahan si eranya tuh dari terlalu timpang gitu? Kenapa jadi si K-popnya ini, si K-pop dan si TikTok ini bisa jadi pertama dalam joget-joget, sedangkan yang terakhir ini malah jadi budaya kita sendiri. Ini baru 3 ya contohnya kawan-kawan, belum dengan breakdance, belum dengan yang tari-tari lain dan segala macam itu kan. Mungkin Jaipong ini akan terus di apa ya? Di peringkat terakhir, dianaktirikan lah. Jadi peringkat terakhir dan mungkin suatu saat akan hilang tuh. Di sekarang kan gitu. Sekarang misalnya anak kecil sekarang. Kamu cita-cita gede apa? Aku pengen jadi TikToker. Ya, YouTuber kalau nggak kan. YouTuber. Kalau nggak jadi apa? Zaman kita dulu 10 tahun yang lalu lah misalnya. 10 tahun yang lalu kan anak kecil ditanya itu, aku masih jadi astronot, aku ke PNS, malah pengen jadi TNI. Dan orang khawatirnya itu ke depannya tuh jadi si generasi kita, jadi di generasi di 5 tahun di bawah kita, apa ya? Takutnya 5 tahun ke depan gak ada tentara, Cok. Malah semuanya jadi sepi peminatnya. sepi peminat. Aku ingin joget setiap hari. Supaya mendapatkan Tentara melelahkan, berisiko tinggi, capek dan segala macam. Yang orang takutnya itu generasi kita 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu malah jadi apa ya? Hilang lah gitu. Yang orang takutkannya itu tadi nggak ada TNI misalnya, atau nggak ada Polri, nggak ada PNS. Semuanya jadi TikToker. Nanti misalnya nggak ada nelayan, siapa yang akan angkat ikan di laut? Terus orang pingin nama dikit deh.
masih nyambung lah sama kayak tadi. Mungkin Acil juga nanti tambahin ya, merah ada panjang berarti ya. AdSense. Angkat ya sama. Ayo nomor berapa? Tadi kan sepakat gitu, apa yang kata Dewa tadi paparkan gitu. Sepakat banget lah, jadi ada suatu budaya yang dianaktirikan atau dihilangkan secara tidak kita sadar lah gitu. Sekarang gini, kita lihat gitu, mungkin kita ngebahas sedikit lah tentang budaya. Mungkin budaya ini kan kita harus mengangkat budaya Indonesia gitu, khususnya harus dari bukan beberapa sih, harus ada upaya atau effort dari banyak sekali elemen lah, entah itu masyarakatnya, entah itu media mainstreamnya. Sekarang orang mau ngebahas tentang media mainstream. Media mainstream seperti Trans TV sebutkan, malahnya Trans TV, Global TV, sampai Indosiar, terus Net TV enggak sih. Cuman rata-rata orang yang dilihat itu kalau lihat di TV nggak gitunya Acil sama Dewa kayak yang dijadiin bintang tamu sekarang bukan orang-orang yang terinspirasi yang jadi inspirasi nih. Kayak dulu ada di Hitam Putih orang yang sarjana S2 bapaknya tukang beca, ada yang bapaknya apa ya, tukang dagang, ada yang jadi tentara. Sekarang kan rata-rata media mainstream gitu ngangkat itu orang-orang yang cuma joget doang gitu, bukan menyalahi jogetnya, cuma ya kumaha KPI gitu. Nah gitu lah bener. Apa yang akan menginspirasi gitu. Kalau misalnya ya bukan gimana ya kan, kalau kita mah kan sepakat ya bahwa joget-joget itu apa ya, kalau terlalu ini kan alay lah. Aceh pun ya sedikitnya demikian lah gitu, agak sedikit kalau berlebihan kan alay juga ya Cil. Walaupun main TikTok gitu. Yang ya itu yang jadi masalahnya tuh kan Hitam Putih dulu Om Deddy kan ya kita katakanlah cerdas lah gitu. Maria siapa yang tidak mengakui bahwa saya cerdas lah gitu. Tapi si Hitam Putih ini kan sekarang hilang, Cok. Kalau nggak salah udah nggak ada kan Hitam Putih. Dan karena kalau Hitam Putih kan ngundangnya yang benar tadi kata Firly gitu. Orang-orang yang benar-benar dari nol dan menginspirasi generasi baru gitu. Cuma kalau misalnya kayak Brownies, apa itu yang bukan Gunawan, Cok? Joget-joget hukum, siapa sih yang joget-joget Ruben, Cika. Ini itu Mbak siapa, Cok? Prestasinya apa ini? Joget dong. Waduh. Itu dapat. Tapi joget bukan prestasi kalau misalnya joget-joget modern bukan prestasi. Kalau joget kecuali kalau kejuaraan nasional. Kecap dan segala macam itu kan kejuaraan. Nah, Mbak ini pertanyaan pertama adalah Mbak ini siapa? Saya nggak tahu. Itu muncul terus checklist biru. Hanya checklist biru doang. Kalau misalnya kita membahas checklist biru yang lain kayak Bang Arab misalnya. Wah gila itu mantap kan Bang lah. Arab dari kalau nggak salah dari 2010 apa 2009 waktu ya? YouTube belum rame lah itu. Waktu YouTube kan kelihatan gitu sih progresnya dari awal itu memang prestasinya luar biasa gitu Bang Arab. Apalagi kan bisnisnya banyak Bang Arab kan. Jadi ada gitu di dalam pikiran kita itu, oh ini orang jalannya gini. Jadi kita tuh bisa kayak kalau pingin suksesnya kita harus berusaha gitu. Kalau misalnya kita lihat si Mbak Cika ini kan anjing ini Mbak siapa Cok? Saya nggak tahu sih si Mbak itu, cuma orang tahunya karena di Twitter muncul, di Instagram muncul, jadi orang tahu si Mbak Cika ini. Apalagi diundang ke Brownies. Kalau misalnya diundang ke Brownies nih, ke acara Brownies kalau nggak salah ya. KPI Acara itu misalnya ditanyanya misalnya ini apa? Keluarganya dulu gimana? Kenapa latar bisa? belakangnya Ada ininya lah, ada kayak anak singkong ini siapa sih cu? Oh ini Hari Tanjung bukan sih? Hairul Tanjung ya? Oh iya. Oh itu kan Pak benar-benar Hairul Tanjung kan itu kan memang benar-benar nol. Jadi kita tuh ada apa ya? Ada pemikiran bahwa kalau kita ingin sukses, kita berusaha. iya betul. Sekarang yang orang pikir adalah mindsetnya. Kalau kita ingin sukses, kita joget-joget dan membuka aurat. Gitu, Anda kalah sekarang sama ayam yang 15.000. Diu. Udahlah, aduh mamut tuh di dalam. Sekali lagi mungkin untuk Oh Acil ini mungkin tanggapan ini tadi biar disambung-sambung. ya nanti Ya. kita sambung dan
Ya sekali lagi ini mah disclaimer aja sih ya sebenarnya. Untuk teman-teman ya silahkan gitu. Silahkan untuk setuju atau tidak setuju. Seperti moto kita, Anda mau setuju silahkan, tidak juga tidak apa-apa, karena kami tidak peduli. Seperti moto kita, gitu. Jadi ya untuk teman-teman silahkan lah kalau mau setuju, silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Tapi tolong kalau Anda misalnya ingin marah-marah, cukup di komentar saja. Jangan mendatangi kami. Kalau mendatangi kami deg-degan dan kami panik. Dan kalau kami bergetar. Apalagi somasi. Ya jangan sampai gitu. Cukup Anda chaos di komen saja lah ya. Nggak usah ribut-ribut lah. Kita boleh beda pandangan dan kita juga pasti beda pandangan gitu. Tapi menurut Acil yang tadi gitu pandangan Acil gimana lah gitu Acil? Yang tadi kita sampaikan. Yang kita sampaikan tadi anak-anak mulai apa? Mindsetnya tuh pengen jadi TikToker. Pandangan orang pribadi, kalau misalnya anak-anak pengen jadi TikTokers yang mungkin dia punya kelebihannya dengan cara mengulik sesuatu, ya mungkin itu bisa boleh lah dibanding anak-anak yang mungkin pengen masuk TikToknya karena hibowo yang joget-joget, mungkin kan seorang lelaki ngapain kan ya joget-joget lah ya. Anda mending bertani lah gitu kan. Iya, Anda bertani saja sudah, tidak perlu berjoget-joget. Tapi kalau ya tadi kayak Dewa yang dikatakan, kalau misalnya semakin banyaknya mungkin anak yang 5 tahun ke depan ingin bermain TikTok, ya mungkin SDM kayak peminat menjadi TNI atau yang lainnya mungkin ya bisa berkurang. Bahkan mungkin nanti yang bisa masuk TNI tidak perlu menggunakan fisik mungkin ya. Mungkin. Kita nggak tahu ya. Iya. Syarat kedepannya kan gimana. Iya. Cuma yang orang khawatir tuh gini, kalau misalnya orang-orang fokus TikTok dan joget-joget, tidak hanya TikToknya gitu, joget-joget lah gitu. Main joget-joget nggak akan nahan peluru orang loh. Kita nggak akan kebal gara-gara joget-joget anjing. Orang mah takutnya kalau lagi perang ya, misalnya negara kita suatu saat diserang lah gitu kan, siapa yang tahu lah ya. Karena di ilmu pemerintahan itu ada teorinya. Jadi nanti si daerah yang apa ya istilahnya, pokoknya daerah yang sumber dayanya sedikit nanti bakal ngeinvasi si negara yang sumber dayanya banyak gitu. Nah yang ditakutkannya ketika nanti kan Indonesia kan sumber dayanya kan sangat banyak lah ya. Pas sekali. Salah satu faktor kita dijajah dulu kan gara-gara sumber daya kita. Nah mungkin kedepannya si daerah yang apa ya, yang si sumber dayanya sedikit mungkin akan mulai menginvasi ke daerah kita. Takutnya yang harusnya kita melawan orang-orang mah juga itu tidak akan menahan rudal anjing. Itu tidak akan menahan nuklir anjing gara-gara joget-joget. Orang tidak juga kita harus mengakui bahwa kinerja TNI kita kan saat ini luar biasa hebat. Makanya negara kita aman kan berarti TNI kita luar biasa hebat gitu loh. Terima kasih Pak Lilik. Ya lanjut. Gak apa-apa ya sebutin ayah Acil ya. Terima kasih. Tolong Pak Lilik. Pak Lilik kan benar. Iya, Pak Lilik namanya. Tolong Pak, ini Acil Rajibnya agak dikondisikan, agak dipantau konten TikToknya. Saya lihat konten-kontennya Acil memang bukan Rajib, konten-kontennya Rajib ini sudah luar biasa bagus lah gitu. Orang lihat konten-kontennya kan sinematik. Jangan sampai gitu Pak, tolong ini. Mohon maaf saya nyuruh Pak. Gimana ya? Ya, ini meminimalisir agar Rajib tidak joget-joget gitu. Dan saya anaknya ya Bapak. Saya berjanji tidak akan joget-joget kecuali acara dangdut ya. Itu boleh lah. Karena kan kalau dangdut istilahnya, walaupun orang nggak terlalu suka dangdut ya. Istilahnya kalau dangdut itu nggak jogetnya apa ya? Nggak asik lah. Ada yang kurang lah. Gitu. Apalagi kan budaya Indonesia. Apalagi kan dangdut kan Melayu lah gitu. Ya bebas. Mungkin boleh nyobain ya? Iya boleh. Itu dari kafe kita, kafe obrolan alam ya. Jadi untuk sedikit cerita aja di sini tidak hanya studio, kita punya kafe, punya paus. Gaul, studio.
Ada patung. Dapat. Wow sih kita. Ada paus. Bisa curi? Curi wae. Anjing punya paus goblok. Dan nggak kalah sama Bill Gates. Tapi anjing ini sedikit di luar tema ya, Iya, kita nggak bahas sedikit apa-apa, di luar bebas tema. lah. Anjing men cara nangkap paus gimana anjing? Anjing Bill Gates itu kumaha caranya? Gimana caranya tuh nangkap paus anjing? Coba kita pikirkan dan kita renungi gitu. Bagaimana caranya nangkap paus, Cok? Dijaring kan? Apakah paus? Usia anjing jangan ah. Konspirasi, Bang. Wah, Jangan goblok. lewat. Anjing. Udah isu ya, udah. Di Roma. Salah anjing. Ya, Aduh, astagfirullah. ya itu bercanda lah jangan. Ya. Ya. Orang hebat itu ya, orang hebat. Men itu orang hebat, kalau dia nggak hebat nggak akan jadi paus. Benar. Betul. Tapi ada jokes temen aing yang bangsat emang. Tong anjing mana kalau ngedenger ini sama aing bawa ke konten anjing. Jadi ada paus. Aing lihat nonton paus ikan paus, bukan paus yang di Roma. Ah. Tadi ikan paus. Temen aing nyeletuk, Cok. Katanya paus tapi bergerak. Jokesnya nggak masuk anjing. Jauh yuk dari mic biar nggak kedengeran. Katanya paus tapi bergerak. Ngerti nggak sih kalian kayak katanya paus tapi kok bergerak? Paus bergerak. Oh, bergerak. Akhirnya ngerti? Paham lah, cuman nggak mau ah. Tolong lah. Jokes kayak gitu bukan inilah. Karena jokes tidak ada inilah ya. Tidak ada apa ya, stratanya lah gitu, nggak ada stratanya. Cuma kalau yang gitu-gitu tidak masuk ke saya. Paus kok bergerak. Waduh. Paus kok bergerak. Ya, Ya, lanjut lagi Ya, mungkin lanjut, ya, takut mungkin. kebablasan juga. tolong teman-teman yang punya jokes kayak gitu tetap berkarya, tetap berusaha membuat orang tertawa. Apalagi kan kalau jokes-jokes gitu kan apa ya, genrenya receh lah ya. Nah, Apalagi tapi kalau recehnya Bang Uus lucu, Cok. ya, Serius anjing parah eta gerpisan lah gitu si jokes teh. Emang out of the box lah gitu istilah nama. Ya hebat lah Bang Uus. Ya mungkin kita akan kembali lagi ke tema kita itu ya, membahas apa ya tadi, membahas perubahan budaya lah, lebih ke perubahan budaya lah. Jadi Pede punya cerita nggak sih, misalnya ada, contohin dulu lah sama gue ya. Misalnya ada, kita sekali lagi kita tidak menyalahkan ibu-ibu main TikTok, benar gak sih? Betul. Benar gak sih? Heeh. Silahkan lah ya, karena itu mah bebas lah, sangat bebas. Cuma ada di beberapa kasus yang orang lihat di Instagram atau di platform lain, ibu-ibu joget-joget di tengah jalan, Ya, di lampu merah. Ya gimana ya? ya. Sekali lagi, ya sebenarnya nggak boleh tuh di tengah jalan gitu, karena nanti kan Mengganggu ketertiban lah. mengganggu ketertiban berlalu lintas lah gitu. Yang orang jadi masalah tuh gini, boleh Anda joget-joget, tapi anjing anaknya colak. Itu aing yakin anak sama suaminya kelaparan di rumah karena ibu-ibunya joget setiap hari di jalan raya. Ya tidak jadi masalah sekali lagi, tapi tolong jangan di jalan raya, Bu. Kalau ibu mendengar gitu, siapapun ibunya. Cuma mungkin teman-teman ada kasus orang yang TikTokan tapi tidak pantas di situ, ada nggak sih? Misalnya dari Acil dulu, Dari dari Acil Acil. dulu deh. Yang apa? Contohnya yang kayak tadi orang. Contoh kayak tadi. Jadi TikTokan Absurd tapi lah ya. aneh lah gitu. TikTokan aneh lah gitu. Iya, kayak ibu-ibu di tengah jalan gitu. Heeh. Tapi contoh lain ada nggak sih, Cil? Ngelewat gitu, kalau nggak TikTokan di gedung DPR, di atas gedung DPR gitu misalnya. Wah, coba. Banyak yang bahkan ada yang sampai meninggal TikTokan. Wah, asli. Asli gara-gara Nggak tahu lu. kesetrum. Wah, seru ya, seru ya. SMP, SMA, SMP ada yang kesetrum, ada yang jatuh dari gedung ya. Kebutuhan kontennya terlalu goblok ya. Oh, jadi jatuh Oh, jadi kayak ceritain kronologinya gimana jadi videonya Itu tuh orang mana ya? Jadi dia tuh bikin konten TikTok joget di gedung kosong kalau nggak salah, yang mungkin udah terbengkalai mungkin ya. Lupa lagi karena udah lama. Dia joget di atap, mungkin karena terlalu heboh goyangannya sampai jatuh dia.
Tapi meninggal. di-upload gobloknya ya. Itu siapa yang uploadnya anjing? Jahat anjing. Itu jadi kayak Jahat anjing. Tapi di-upload kan? di-upload kan? Kurang Makanya tahu sih, dia upload enggaknya mah, cuma baca beritanya. Oh, wow anjing. itu kalau di-upload ger anjing bangsat. Serius ya, Tak? Jahat lah anjing. Temanku mati. Yang kalau misalnya udah meninggal gitu terus di-upload, Hmm. yang goblok bukan yang jogetnya, yang Iya, uploadnya yang heeh. goblok anjing. Serius, Cok. Kayak ada kebakaran nih, dan anjing bukan yang bantuin. Bukan yang dibantuin dibanjur. Tapi itu ada di berita, Cil, serius. Ada. Gimana, Wow. Ada yang kesambar petir tuh kalau nggak salah, Anjing Anjing yang itu serius. kesambar petir ke setrum gitu di antena kalau nggak salah dia tiktokan. Anjing. Itu menandakan bahwa alam pun tidak setuju orang joget-joget Cok, kalau sampai kesambar petir. Nikola Tesla marah. Tapi yang jadi masalah tuh itu jogetnya di mana anjing bisa sampai kesambar Di petir. atap juga di rumah, Wah anjing. atap rumah. Anjing ngapain goblok? Tahu lah. Kan bisa di bawah ya. Anjing kasihan itu temennya anjing. Temennya yang Orang meninggal. anjing. Meninggal semua. Ada yang meninggal, yang jatuh dari gedung tuh. Enggak, itu orang Betul. pingin taunya yang kesetrum itu gimana ceritanya Cil kesetrum. Itu tuh kalau nggak salah ada saksinya juga banyak yang udah lama juga tahun kemarin Jadi kalau nggak salah. joget di atas gitu. Jadi dia tuh Oh. nyimpan HP di antena gitu, di antena nggak tahu apa. Anjing. Pokoknya dia joget kesetrum, Wow. kesetrum kesambar petir lupa pokoknya Kayaknya matinya. kesetrum deh, Kayaknya. kesetrum. Anjing kesetrum. Itu menandakan bahwa listrik tidak setuju orang mau joget-joget. Anjing kasihan loh. Terlepas lagi kita turut berbela sungkawa untuk Benar. orang yang korban gitu ya. Hmm. Jadi kita hanya tidak, ya kita nggak bisa ngebantu karena kita juga nggak tahu orangnya siapa. Tapi kita turut bersimpati kalau misalnya orang-orang itu memang benar-benar meninggal gitu. Kasihan juga lah gitu. Karena kebodohan dan kegoblokannya jadi mati gitu loh. Ya anjing. Ya benar, Oh. Bener lah. Yang kurang pertanyakan misalnya gini kan, ada orang di luar konteks sedikit lah ya. Ada orang-orang yang meninggalnya tuh meninggalkan legacy gitu. Jadi ada warisan gitu. Kayak misalnya Pak Soekarno. Pak Soekarno kan meninggalnya tuh apa ya? Rasanya dia adalah orang yang membangun Indonesia lah gitu. Salah satu orang yang berpengaruh untuk membangun Indonesia kan. Jadi diceritainnya tuh luar biasa gitu kalau ke teman-temannya teh atau ke generasi yang selanjutnya teh. Misalnya Pak Soekarno dulu dia meninggal karena apalah misalnya. Terus diceritain ke generasi-generasi selanjutnya tuh jadi warisan lah gitu. Jadi bahwa perjuangannya tuh hebat gitu. Kalau misalnya orang yang meninggal gara-gara joget-joget dan kesetrum, anjing, legasi apa yang ditinggalkan gitu, anjing, warisan apa yang ditinggalkan? Orang tahu ke warisan yang ditinggalkan dia apa? Kegoblokan dan kebodohan. Mungkin tapi sisi positifnya mungkin jadi pelajaran juga lah Sisi gitu ya kan. positifnya jadi pelajaran untuk orang-orang agar tidak menaruh HP-nya di antena. Karena kalau TikTok kan di antena kesetrum kayak Mas tadi. Anjing. Kalau ke makam kan Itu gini, aing gak ngebayangin teman-temannya nih nganter ke makam misalnya. Salah satu dari kita lah misalnya. Nganter ke makam. Ada teman pasti dia punya teman jauh lah. Misalnya ada orang yang meninggal karena dia ini penyakit kasihan dan segala macam. Orang-orang akan bersimpati, Cok. Kalau misalnya bro sih meninggalnya kenapa? Kesetrum. dikasih korjo anjing untuk diselamatkan. Allah anjing. Jadi teman aing enggak Parah anjing, parah bisa. Udah diperpanjang lah. Itu aneh anjing. aneh bisa gitu. Kasihan lah gitu. Ya orang kasihan ke orangnya. Tapi kita juga harus fair bahwa itu goblok gitu, bro. Serius, coy, aing enggak bisa ngebayangin raut muka temen-temennya yang mungkin nahan ketawa, ada yang prihatin kan pasti lah ya. Nah, ada yang prihatin, ada yang menahan ketawa, ada yang kaget. Nah, orang ngebayanginnya orang-orang yang nahan ketawa ini pasti goblok, ini banyak kesetrum gara-gara TikTokan gitu misalnya, gara-gara joget-joget kan
gimana ya, terlepas dari itu ya sekali lagi kita turut berprihatin. Ya kita tidak tidak maksud menghina, cuma pelajaran bagusnya itu tadi. Jadi Ya. orang-orang itu jadi Jangan setidaknya dia mengulangi lagi lah ya. jangan mengulangi, dan ya gimana ngulangi kalau udah meninggal bangsa. Enggak, maksudnya orang lain gitu. Oh, Jangan dicontoh. jangan dicontoh. Jangan dicontoh gitu. Tapi ada orang tambahin lah yang tadi kan, dia kan menurut orang kan tadi meninggalkan legasi kegoblokan dan kebodohan. Tidak hanya itu sebenarnya. Jadi dia secara tidak langsung mengedukasi orang-orang agar tidak melakukan itu gini kan. Tuh. Jadi mengorbankan lah. Jadi mengorbankan Nyawanya. Jadi istilah nama saya eksperimen Anjing dia film fighting mengorbankan diri. Tapi terlepas itu turut berbelasungkawa kalau memang kasus itu memang ada, dan bukan orang meragukan Acil ya Cil, cuma kadang-kadang media kita kan anjing lebarnya yang hoax tuh. Kalau memang terlepas dari itu memang beritanya ada dan ada korbannya gitu ya, kita turut berprihatin lah gitu atas kejadian itu. Mungkin April ada yang contoh-contoh kayak gitu yang kayak kesetrum tadi. Gak ada sih, soalnya kan dari awal juga emang gak punya aplikasi TikTok gitu, cuman sedikit doang lah dari IG gitu, cipratan lah. Itu juga joget-joget, cuman yang agak cringe mah ini doang sih, yang jadi misalnya 10 cara menjadi orang kaya tapi jadi joget-joget kan jadi nggak fokus aja. Pertama barijing kata-kata nanti gancang teh nincil gitu. Ada yang gitu. Iya yang gitu. Tapi terlepas dari itu mah ya mungkin orang juga sangat mengapresiasi lah buat orang-orang yang bisa ngedit gitu dari yang tahan dengan konten itu. Terus jago ngedit, sangat mengapresiasi gitu. Tutorial kayak tadi Acil gitu. Cuman ya yang joget-joget sih agak apa ya? Agak kurang ini juga gitu. Soalnya orang di sini agak melebar sedikit ya. Cuman orang tuh di sini teh kasihan ke orang-orang yang masih kecil. Kayak sekarang kan kita kan di tongkrongan udah lama juga ngelihat anak-anak kecil ngebuka TikTok, ngelihat orang tete-tete. Misalnya tete-tete ngebuka seksi lah gitu. Jadi kan kalau psikologis anak kecil itu kan kalau sama kita kan berbeda. Apa yang dilihat, apa yang ditiru kalau anak kecil kan takutnya teh yang dia lihat teh, dia anggapnya teh hanya sebatas hal yang biasa aja. Jadi gini biasa. Terus kedua kayak ini loh, orang teh ngelihat ini mah subjektif lah ya, pendapat pribadi orang gitu. Jadi di aplikasi TikTok, mungkin di aplikasi juga ada gitu, yang lain juga ada. Jadi aplikasi TikTok ini teh menurut orang ya seakan-akan teh mendiskriminasikan orang-orang kecil, mendiskreditkan orang-orang kecil karena sangat-sangat banyak apa ya, jadi kekayaan teh menjadi kompetensi. Nah itu sih. Cuman gini ya, kalau masalah gitu mau apa ya masalahnya teh, wah panjang lah. Aduh aing pode deh anjing. Anjing. Jadi kayak gitulah, jadi ada suatu kompetisi gitu. Jadi kayak gini loh, boleh lah aya Acil mah kan kaya gitu nya. Ini dibukakeun gitu. Acil kan alhamdulillah gitu orang kaya lah gitu, orang kaya ada lah gitu. Bukan mengumbar ya, jadi apa sih namanya teh? Membuat konten yang dia punya juga emang gara-gara ada gitu. Cuman yang gitu nya Cil yang kasihannya teh orang teh ngeliat orang-orang yang nggak punya apa-apa tapi memaksain nih. Kayak ngeliat temboknya, maaf gitu ya, kayak apa sih namanya teh, temboknya teh dari mana? Kayu tapi bilik, sepatu ori, terus HP iPhone 12 misalnya, tapi orang tuanya cuma makan nasinya teh yang baru diangetin teh. Kan kasihan gitu. Kayak gitu sih. Jadi orang harusnya Anda lebih fokus ke keluarga Anda daripada pamer-pamer yang udah kaya nanggung, nggak tahu diri gitu. Kecuali emang benar-benar kaya nggak jadi masalah lah gitu. Kaya. Tapi orang juga agak sedikit tidak setuju sih ya kalau misalnya berbicara tentang yang ngumbar-ngumbar uang gitulah. Kan anjing gelandangan di jalan masih banyak tuh. Daripada mana yang ngumbar-ngumbar uang gitu. Yang ada yang konten di TikTok yang ini uangku guys dikasih sama orang tua yang berapa juta gitu, capean doang. Daripada anda pamer itu, lebih baik anda bantu. Walaupun kita juga apa ya, bukan tidak pernah, jadi kita juga agak sedikit tidak membantu gitu karena kita juga miskin gitu loh masalahnya kan. Gitu. Apa yang dikasih ya? Iya.
Saya ayah we magnum Kita kan ada istilahnya kalau mau bantu orang kan penuhi dulu hidup kita gitu, keluarga lah. keluarga kita dulu gitu. Tapi terlepas dari itu terserah kembali lagi, terserah Anda mau mengumbar-ngumbar kekayaan itu kan ya apa ya, hak prerogatif Anda lah gitu. Cuma tolong lah gitu. Ya orang nggak tahu ya, orang yang suka pamer-pamer harta itu ngasih orang nggak tahu ya, kita kan nggak tahu ya. Ya semoga saja orang itu suka ngasih orang tapi tidak dikontenin gitu ya. Kan ada konten-konten banyak cuy yang dikontenin ngasih Iya. biar apa gitu kan. itu anjing, menurut itu konten-konten anjing cuy. Tapi kalau misalnya tujuannya biar orang lain terinspirasi untuk ikut berbagi pula bagus, tapi kan bagus. tanpa dibikin konten juga kita punya pemikiran untuk Oh. mencoba berbagi dengan cara apapun. Orang akan mencoba fair kalau misalnya kan orang tadi nggak setuju ya sama Iya. konten yang misalnya bagi-bagi terus dikontenin. Tapi orang setuju kalau misalnya mana bagi-bagi dikontenin tapi AdSense-nya dimatiin. Nah, Iya. Jelas itu ngasih. Baik. Sekarang misalnya kita contoh, saya tidak tahu AdSense Anda dinyalakan atau tidak, saya tidak tahu. Cuma ketika Anda ngasih misalnya ke pedagang-pedagang gitu, giveaway nggak jadi masalah. Cuma ini mah kalau misalnya kita nemu tukang buka game kayaknya baik lah, kayaknya kan kita nggak tahu ya. Misalnya ada orang-orang yang ngekontenin ngasih ke orang, ngasih tapi AdSense-nya nggak dimatiin, Cok. Ya kita ngasih misalnya 3 juta, yang nonton viewsnya misalnya 10 juta. Ya kan sama-sama anjing gitu. Kayak misalnya kita bisnis aja gitu, ngasih 3 juta baliknya 10 juta kan anjing gitu. Kayak berdiri di atas berdiri. Kayak invest gitu. lah, Itu kayak invest invest orang-orang gembel tuh. Kasihan Ya kan. anjing kasihan itunya loh. Yang lebih kurang ajar mah ada anjing. Yang waktu dulu nih jadi dia tuh konten ngeprank Gojek ya. Ngeprank Gojek dikasih 3 juta ya kalau nggak salah. Gede sih, gede cuman kan itu si videonya kan sampai kapanpun kalau manehnya nggak ngehapus Nggak terus di-tag aja uangnya ngalir gitu. Kan kurang ajar itu kasihan. Yang orang Cari keuntungan. itu kan sampai Bang Reza Arab kan itu sampai speak up lah tentang yang Gojek itu, ya orang setuju lah karena kita tidak tahu semua Gojek itu kan, kalau misalnya Gojek yang mahasiswa kan cari uang tambahan lah gitu. Kalau misalnya bapak-bapak Gojek ini yang anaknya 3, masih istri kecil gitu. masih kecil, istrinya enggak, istilahnya jadi ibu rumah tangga lah gitu, nggak kerja kan kasihan tuh, udah pas lah anjing karena pendapatannya pas-pasan terus di prank. ya. Ya walaupun pada akhirnya dikasih uang ya. Cuma kan perasaan si bapak-bapak Gojek ini kan pasti anjing aing di inilah gitu, kayak ditipu gitu kan, ya kasihan gitu. Istilahnya kalau kata Bang Reza Arab kan ya menjual kesedihan orang lah gitu. Jadi masuknya ke wilayah etika lah. Etika lah gitu. Sama kayak konten-konten bedah rumah kan agak nggak pantas tuh. Iya, menurut iya. orang ya. Iya, Menurut orang sama ini uang apa sih itu yang itu tuh Uang yang kaget. di waktu Uang kaget. tahu kayak nggak ikhlas anjing. enggak, orang melihatnya ya itu satu nggak ikhlas itu. Terus kedua kayak perbudakan tuh. Iya ya. Orang Orang lihat- lari. Iya, kasihan. Ada yang nyebur ke Saloka juga kan. Anjing kita tolong gitu. Tolong kasun turunkeun ya. Aing lupa eta. Jadi kalau istilahnya mah kalau Anda niat ngasih ya udah kasih aja lah gitu. Gak usah ditatai anjingan lah gitu. Gak usah di anjing harus pakai waktu, harus pakai syarat dan segala macam. Kalau mana udah niat ngasih aja lah gitu. Gak usah yang gitu-gitu. Terlepas dari itu ya terserah gitu. Cuma menurut kita anjing lah yang gitu, menjual kesedihan orang lah gitu. Dan itu juga agak sedikit menyimpang dari budaya kita lah. Ya gotong royong tapi anjing Anda dapat inilah, dapat privilege lebih lah gitu. Gotong royong tapi kan itu gotong royong bangsat. Gotong royong dari mana anjing? Anda dapat privilege lebih bangsat. Kira-kira ada yang disampaikan apa gitu? Harapannya lah gitu untuk orang-orang itu. Untuk orang yang sering berbagi, jangan sering dikontenin ya. Itu pesan dari saya pribadi. Karena mungkin kalau misalnya kita berbagi tapi dikontenin kayak kesannya nggak ada rasa ikhlasnya. Jadi kayak haus pujian orang lah. Kayak saya tuh bisa berbagi. Kalau itu star syndrome mungkin. Iya, bisa disebut star syndrome. Cuman orang ada sedikit agak pro gitu yang tadi dikontenin, tapi bukan yang tadi yang Edson tadi ya. Jadi orang ada teman mungkin dibilang apa ya,
kayak aktivis pembela Nah. masyarakat kecil gitu. Jadi kan otomatis dia ngemoto-moto gitu. Jadi si teman orang teh mereka cara kerjanya tuh gini. Jadi misalnya ada di suatu daerah A misalnya ada pedagang kakek-kakek kerupuk misalnya difotoin sama dia tapi mukanya di blur nih, dikasih data si bapak ini tinggalnya di gini bapak kita orang setuju kayak gitu Iya. kontennya teh. Jadi ngasih tahu informasi ke masyarakat gitu. Iya. Lebih apa ya, lebih Jadi orang yang berbagi juga bisa disebut ikhlas. Ya. Malah bukan bisa disebut, malah emang benar ikhlas. Jadi nggak ada yang dikontenin. karena ini raut mukanya coy yang aing gak kuat tuh. Ya walaupun ya kalian tahu sendiri rasa empati saya kan sedikit agak mati ya. Cuma kalau lihat yang gitu tuh agak ya kan karena aing manusia ya. Lihat manusia lagi digitunya kasihan coy. Apalagi kan misalnya kakek-kakek gitu yang ditinggalin sama keluarganya kan banyak kan gitu. Dan dia harus memungut botol-botol plastik gitu kan. Ya kasihan juga gitu loh. Kalau bisa jangan kontennya lah yang gitu-gitu. Lebih baik misalnya kita kelihatannya nggak pernah ngasih padahal kita ngasih gitu. Kan kadang-kadang lu kaya doang nggak pernah ngasih orang, lebih baik diomongin gitu kalau kata orang sama netizen daripada kita ngekontenin terus jadiin adsense juga kan bangsat juga. Kalau nggak bikin donasi lah. Kalau nggak bikin donasi untuk yayasan panti jompo atau yayasan Panti asuhan yang kanker gitu, mendingan gitu gitulah daripada yang aneh-aneh gitu kontenin. Anjing emang tuh orang-orang kayak gitu. Gak tahu anjing pemikirannya tuh kayak gimana coy. Walaupun aing yang empatinya agak sedikit mati tapi ya kalau orang nggak kepikiran sampai gitu lah. Orang nggak tahu lah dia mikirnya apa gitu. Gak ngerti lah. Balik lagi mungkin ke TikTok terakhir mungkin sesi terakhir Mungkin untuk sesi sedikit lagi lah mungkin ada sesi terakhir ini. dari siapa dulu sisi positif dan negatif atau Kita masukan harus- lah bebas lah. Kita akan coba untuk apa ya? Coba untuk fair lah. Karena moto kita itu ya, seperti biasa lah, seperti moto kita gitu lah. Kita harus mencoba fair. Jadi positifnya TikTok apa, negatifnya TikTok apa? Dari Acil dulu mungkin tamu kita yang terhormat. Negatifnya dari TikTok mungkin TikTok juga selain joget-joget, negatifnya ada mengadu dombakan. Mengadu dombakan antara tadi K-popers dengan yang lainnya, atau mungkin kayak agama sekarang lagi rame diadu dombakan, dibikin dark jokes. Dan saya sangat tidak setuju ya kalau misalnya untuk agama dibikin dark jokes, itu bukan jokes bagi saya kalau misalnya agama udah dibawa-bawa tahap seperti itu. Walaupun memang dark jokes emang kayak gitu ya. Iya, tapi agak sedikit anjing kadang-kadang Iya. dark jokes emang bangsat lagi. Nah, kalau misalnya sisi positifnya ya balik lagi ke orangnya, mungkin sisi positif atau negatif mah gimana kitanya sendiri pengen bikin video seperti apa mungkin di TikToknya, atau bisa kita membagi video yang emang bermutu bagi orang lain. Cara mungkin ada tutorial cara mengerjakan soal matematika apa. Kayak ini apa siapa yang kuliah di Jepang itu? Oh. Jerome Pauline. Oh ya, yang matematikanya. Matematikanya Uh. bangsat itu anjing, itu bukan manusia itu anjing. Nah, itu bisa. Dan Jerome, kalau misalnya Anda mendengar, ya semoga saja Anda mendengar. Amin. Mohon maaf, saya tidak menghina. Cuma Anda bukan manusia, Anda alien anjing. Serius cowok anjing. Anjing serius cowok anjing, saya kan matematikana ya tapi pisan anjing, ngeri pisan lah gitu anjing. Hebat lah gitu. Lanjut ya. Ya, Positif. positifnya seperti itu, mungkin kayak berbagi hal yang emang bisa kita aplikasikan secara baik. Tapi kalau untuk misalnya berbagi di kontenin, itu bukan positif sih kayaknya. Kayak malah memanfaatkan dari sebelah pihak lah. Ya, walaupun sama-sama mendapatkan hasil, tapi yang membuat konten kan bisa lebih mendapatkan dari apa yang dikasih. Mungkin segitu dari saya pribadi. Masukan mungkin. Masukan untuk pihak TikTok atau pihak siapa, Oh, pemerintah, masukan untuk Bapak DPR gitu atau Bapak Berarti. siapa, Bapak KPI atau siapalah. masukan untuk pihak TikTok mungkin lebih disaring lagi untuk yang joget-joget atau yang emang tidak bermutu untuk dibagikan. Mungkin ya
Walaupun kita butuh yang tidak bermutu ya. Ya, walaupun itu kadang kita butuh Ya, walaupun kadang ada butuh. Puvin kan. Tapi karena itu kita terpancing untuk membuka Puvin. Ya. Mungkin Dewa langsung. Udah cu? Dah, Udah. Kalau orang pribadi sih apa ya? Terlepas dari negatifnya yang sangat banyak dan mungkin tidak akan terhitung. Tapi positifnya adalah kalau misalnya ya tadi banyak informasi-informasi yang bisa didapat dari TikTok. Walaupun dari platform lain juga ada. Iya. Karena ya ada sedikit jokes lah, misalnya satu viewers TikTok itu satu peluru rudal Israel anjing atau rudal Oh iya iya. Cina Iya. itu tuh yang kalau misalnya kita nonton satu view Nah, TikTok itu sama dengan satu peluru untuk Cina gitu. kayak beli McD lah ya. Kayak beli McD kan, kalau kita beli McD kan satu kali makan ayam kan rudal meledak gitu. Ada yang gitu-gitu. Tapi terlepas dari itu, positifnya dari TikTok ini memang sangat banyak. Pertama adalah membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang yang membuka lapangan baru untuk orang-orang yang sudah punya HP. Ya walaupun si TikTok ini agak sedikit diskriminasi karena tidak mensupport orang-orang yang tidak punya HP. Pertama itu membuka lapangan pekerjaan baru. Kedua tadi kita bisa dapat informasi-informasi yang mungkin di platform lain juga ada dan saya rekomendasikan ke platform lain daripada ke TikTok. Tapi ada segi informasinya lah. Dapat informasi baru di TikTok gitu. Terus ketiga mungkin kita menambah referensi wanita cantik. Iyalah. Iya. Tapi itu juga akan saya counter dengan sisi negatifnya. Negatifnya adalah yang kaya akan semakin kaya dari TikTok ini ya, karena kalau misalnya udah artis terus masuk TikTok kan nggak tahu diri gitu loh. Ya sekali lagi tidak jadi masalah, cuma menurut saya agak sedikit tidak apa ya, ada agak sedikit tidak tahu diri karena mengambil lapangan pekerjaan orang lain. Kedua adalah negatifnya adalah menambah standar baru kecantikan wanita. Kita harus jujur-jujuran bahwa standar, walaupun muka kita bertiga kayak kadal, sekali lagi kayak kadal, ya tidak ganteng lah gitu, biasa aja lah gitu. Tapi standar wanita kita jadi tinggi cok, karena ngelihat konten-konten TikTok itu. Jadi yang dulunya kita menganggap itu biasa, mohon maaf gitu, cuma kan ya muka orang beda-beda dan selera orang beda-beda. Yang mungkin dari kita dulu misalnya menurut kita standar malah jadi jelek coba. Jadi standar wanita kita naik, paling kayak gitulah. Masukannya mungkin ya untuk pemerintah, untuk pihak TikTok, ya untuk pemerintah sih kalau Anda ingin generasinya maju, ya tolong di-ban TikTok karena nilai negatifnya lebih banyak daripada positifnya yang selama ini orang lihat dari TikTok ya, karena cuma joget-joget terus pamer paha, terus pamer pantat, terus pamer payudara, terus menampilkan keindahan-keindahan badan. Ya kalau Anda ingin punya generasi yang hebat, tolong itu agak sedikit disaring lah konten TikToknya. Di-ban janganlah karena itu masuk pajak negara lah ya. Itu membantu negara juga hidup lah gitu. Ya tolong agak sedikit agak sedikit disaring, dan mungkin kalau untuk orang-orang yang punya TikTok, tolong itu jadikan konten premium aja kalau mau. Jadi anak kecil itu nggak nonton yang gitu-gitu gini, maksud orang tuh yang di premiumin walaupun bayar lah gitu. Jadi hanya 18 plus yang bisa nonton itu. Karena kan itu untuk tontonan 18 plus. Orang nggak kebayang kalau misalnya anak kecil nonton itu. Ya agak anjing juga gitu. Ya kalau bisa untuk pihak TikTok itu agak dipremiumin aja lah. Yang konten-konten 18 plus gitu loh. Yang informasi dibebas di free-in aja lah gitu. Paling itu sih kalau dari orang. Udah. Paling terakhir dari orang, mungkin dari sisi negatif nggak kurang lebih kayak Dewa kayak Acil juga sih. Kayak apa ya, misalnya
pertama orang-orang yang main TikTok itu negatifnya pertama dan joget-joget itu. Cuman bukan ke joget-jogetnya sih, jadi lebih ke apa sih namanya teh, bentuk tubuh lah, bentuk tubuh. Jadi seakan-akan diumbar, bukannya orang so apa ya, so suci atau gimana, cuman kan aplikasi teh atau platform menjadi konsumsi publik lah banyak orang, apalagi kan ini TikTok belum ada larangan 18 ke atas teh aja cuy ya, walaupun ada tapi belum belum seketat apa yang mereka ucapkan lah gitu. Pertama itu, kedua eh untuk para tiktokers lah gitu ya, sisi negatifnya apalagi ya, tadi udah semua. Sudah terambil semua dapatnya guys. agak Jadi bingung mulai stuck. agak bingung juga ya. Kedua apa ya, lebih jangan terlalu, kalau kata orang Sunda mah jangan terlalu ngegugu gengsi lah. Ini orang bukan menyerang TikToknya aja lah gitu, cuman sekarang kan yang lebih concern ke TikToknya gitu, yang lagi ramenya gitu. Jangan terlalu gengsi lah gara-gara misalnya ada konten-konten menampilkan motor atau mobil atau penampilan gitu menjadi target buat hidupannya gitu. Jangan kayak gitulah, selagi masih ada keluarga mah, terkecuali emang Anda Keluarganya udah terurus, saudara-saudara sudah tidak tinggal gitu. nggak jadi masalah lah, karena orang juga nggak munafik gitu. Kemewahan, brand-brand bagus, motor bagus, mobil bagus, orang juga mau lah, nggak munafik gitu. Semua orang mau lah karena kan bukan hanya bagus tapi emang berkualitas juga gitu, barang-barang mahal tuh gitu. Mungkin itu sih kalau negatif. Kalau positif, jadi orang-orang ini pertama udah mulai berani mengekspresikan diri nih. Pertama itu. Kedua, orang-orang yang tadi Acil sebutin pertama udah bisa menumbuhkan apa ya, rasa kepercayaan diri atau memunculkan skill-skill baru. Contoh seperti edit kan lagi rame, kayak apa ya namanya, sinematik lah, sinematik orang-orang gitu. Nah, untuk yang terakhir, jadi untuk para tiktokers, orang mau usahakan gitu buat teman-teman yang main TikTok, usahakanlah membuat konten teh lebih mengedukasi masyarakat gitu. Entah itu tutorial, entah itu sinematik yang tadi Acil sebutin. Mungkin itu aja sih. Oh, yang terakhir, masukan buat KPI lah. Orang masih greget gitu. Jadi mungkin di luar konteks oke ya, nggak apa-apa lah. Mungkin kalau KPI dengar atau pegawai-pegawainya dengar, untuk media-media mainstream sekarang janganlah terus-menerus kayak gini terus gitu. Orang ngarepinnya mah kayak zaman dulu lagi, zaman hitam putih dan media-media mainstream yang lain yang mengundang orang-orang yang benar-benar keren lah gitu, menginspirasi. Jadi istilahnya mah si edukasi itu dibarengi dengan yang bangsat. Nah, jadi setidaknya nggak terlalu timpang gitu. Ya kayak gitulah. Mungkin itu aja sih. Ya langsung tutupin ya. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah dengar, dan terima kasih juga buat Acil ya yang udah bisa datang ke kita. Terima kasih Cil ya. Sama-sama. Dan untuk teman-teman yang mau ngasih saran atau kritik ke kita, bisa komen aja, atau mau misalnya Kalau email juga bisa sih. Email juga bisa. Misalnya Bang bahas ini misalnya. Nah, tapi nanti kita saring juga kalau Anda mintanya yang bahaya-bahaya, jangan dong. Tapi kita kalau misalnya ada yang bahaya gitu, kita usahakan. Nah, usahakan. Walaupun ya bangsat juga kadang-kadang, anjing ada yang bangsat juga ngerekomendasiinnya. Dew, pip misalnya, bahas pip misalnya. Ya akan kita usahakan, tergantung keberanian kita di kedepannya. Kalau misalnya kita berani, nanti kita akan bahas. Kalau misalnya tidak berani, mohon maaf, tidak akan kita bahas gitu. Iya. Ya. Paling gitu aja sih. Makasih juga buat semuanya yang udah subscribe atau nonton kita dari awal. Mungkin itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Dan seperti biasa, penutupnya adalah moto kita. Kalau Anda ingin setuju silahkan, kalau tidak setuju juga silahkan, karena kami tidak peduli. Dan tolong kalau misalnya Anda mau marah-marah, di komen saja, jangan sampai datang. Kita boleh berbeda pendapat dan kita juga pasti beda pendapat.
Terima kasih ya Karena guys. kalau didatangin deg-degan. Saya pilih Dewa dan Acil pamit untuk diri. Anjir. Ya. Anjing keren kalau orang radio. Anjay. Yuk.